diusir, akhirnya dia itu digangguin sama hena-hena ini, serigala-serigala ini kan. Wah, digangguin, digini-gini. Dari takut, akhirnya anak macan ini sadar, oh gue nih ternyata nih gue anak macan nih. Kodratnya nih macan nih nggak boleh takut nih sama Habib ya, sama Habib. Kodratnya macan itu nggak boleh takut sama Hena. Akhirnya dilawan tuh Henanya. Indonesia ini jangan takut lagi diintimidasi sama ini Habib. Sekarang ini Habib udah ketahuan. Haplogrupnya G, bukan keturunannya Rasulullah, bukan apa-apanya Rasulullah. Lu jangan takut kualat, lu jangan takut apa-apa segala macam. Kalau dia memframing ini, memframing itu, kita mesti cerdas. Jangan sampai keturunan kita, anak cucu kita jadi penyembahnya Habib. Terima kasih Allah telah menciptakan kiai-kiai kampung yang kata Gus Dur, ntar masa depan Indonesia ada di tangan kiai-kiai kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini dari lereng Gunung Galunggung. Puasa para master internasional, apakah ente masih istiqomah dalam kemalasannya untuk berbuat amal maksiat? Pas lu kaget dong, Bang, kenapa lu pakai sorban gitu? Kata Rasulullah gini ya, iblis itu nggak pernah pakai sorban karena iblis itu punya tanduk ya. Jadi ya gue pakai sorban ini sebagai simbol bahwa iblis itu emang musuh gue, setan itu emang musuh gue. Walaupun dalam pertempurannya kadang-kadang gue menang, kadang-kadang gue kalah gitu aja. Satu. Terus kedua, sorban ini, pakaian-pakaian ini nih, ya kan ini kan pakaian yang sering Rasulullah pakai ya. Jadi kalau menurut gue tuh yang berhak memakai pakaiannya Rasulullah tuh manusia-manusia tuh yang benar-benar cinta sama Rasulullah, manusia-manusia yang benar-benar sayang sama Rasulullah, manusia-manusia yang benar-benar mengagumi dan Rasulullah, dan Rasulullah tuh ridho sama dia, Rasulullah tuh sayang sama dia. Harusnya dia yang pakai sorban, dia yang pakai baju-baju kebangsaan kayak gini, bukan manusia-manusia tuh yang ngejelekin namanya Rasulullah dengan cara yang kayak begitu ya, dengan akhlak yang tidak terpuji, dengan ngata-ngatain Rasulullah bahwa Rasulullah itu nepotisme apa segala macam dengan cara-caranya dia. Dan akhirnya dengan kelakuan dia yang kayak begitu, banyak orang-orang di luar Islam tuh yang memaki-maki Rasulullah, yang ngejelek-jelekin Rasulullah karena framing-framing dia tentang Rasulullah tuh jahat-jahat semua gitu loh. Dan kita ini sebagai pencintanya Rasulullah tuh mesti ngelurusin itu semua gitu loh. Mesti kalau kita benar-benar sayang sama Rasulullah, kita mesti berani bahwa Rasulullah tuh nggak kayak gitu, bahwa Rasulullah tuh orangnya tuh asik, bahwa Rasulullah tuh pecinta gitu, bahwa Rasulullah itu nggak ada tuh yang namanya nepotisme, bahwa Rasulullah tuh nggak ada tuh yang namanya ahlul bait itu kalau nggak disembah ntar Rasulullah marah, ntar ngejelek-jelekin di neraka, nggak ada yang kayak gitu. Rasulullah tuh bener-bener gara-gara dari nur Rasulullah nih kita semua tuh tercipta, harusnya tuh kayak begitu ya. Nah sekarang ini gue ngelihat lagi tuh ada persekusi ya, Tuan Guru di Samarinda namanya Tuan Guru Arjun ya kalau nggak salah ya. Dia itu akhirnya minta maaf gara-gara status dia di WA. Statusnya tuh kayak begini. Ya kayak gitu ya statusnya. Nah dia itu gini ya, gue jadi gue inget sama hadisnya Nabi ya. Serigala itu lebih seneng memangsa mangsa yang larinya sendirian, ya kan? Kalau mangsa yang berkelompok itu ya dia takut gitu. Bener juga kata siapa itu komen di FB-nya itu kan, kan yang ini yang pertama bikin kayak begini kan Kiai Imad sama Gus Fuad. Kenapa sih nggak Kiai Imad yang dipersekusi? Kenapa sih nggak Gus Fuad yang dipersekusi ya? Gue tanya lagi kenapa sih? Karena dia cemen, karena dia takut. Sekarang Kiai Imad dan Gus Fuad itu pendukungnya banyak. Wah siapapun yang nyolek-nyolek dia dihantam sama Indonesia. Yakin kenapa gitu ya? Kenapa dia mempersekusi gitu? Dan ini menurut gue ini menegaskan kejahilannya dia gitu. Jadi ini ada data ilmiah kagak dilawan dengan ada data ilmiah, dilawan dengan menakut-nakuti. Ini Tuan Guru yang ini nih udah takut loh. Masa lu nggak takut nih ntar sama gue, kan maunya kayak begitu ya. Akhirnya dia dapat karmanya, akhirnya dia dapat balanya dari PCNU Solo itu bikin peraturan kalau ada acara apa-apa nggak ngundang Habib. Dan gue yakin dari Solo ini akan menyebar jadi sporadis ke seluruh Indonesia. Kecuali Medan, karena Medan beda bung gitu. Harusnya kita tuh contoh Medan nih, Medan itu toleransi beragamanya tuh kayak gimana nih. Habib di sono nggak ada. Bener, Medan itu harga dirinya tinggi, beragamanya hebat, toleransinya tinggi. Harusnya kita contoh Medan gitu. Gue bukan orang Medan, cuman temen-temen gue banyak orang Medan gitu ya. Jadi emang harusnya kita contoh Medan. Mudah-mudahan Medan mengindonesia gitu aja ya. Nah terus ada lagi, gue jadi inget film Lion King ya, waktu itu kan anak singa diusir, akhirnya dia itu digangguin sama hena-hena ini, serigala-serigala ini kan.
Wah, digangguin, digini-gini. Dari takut, akhirnya anak macan ini sadar, oh gue nih ternyata nih gue anak macan nih. Kodratnya nih macan nih nggak boleh takut nih sama Habib ya, sama Habib. Kodratnya macan itu nggak boleh takut sama Hena. Akhirnya dilawan tuh Henanya. Akhirnya udah gede, pasukan dia banyak, gantian Hena yang diserang sama ini macan. Nah, apakah kejadian Hena dengan macan analoginya sama dengan kejadian sekarang? Wallahu alam bisawab. Kita lihat aja nanti gitu ya. Nah, terus gini, di akun Facebook itu tuh banyak yang menghina Pak Kiai, banyak yang menghina Gus Fuad. Kan gue udah bilang ya, gue tuh disuruh takjim tuh sama Gus Fuad sama Mbak Guru Sekumpul. Sekarang gue ceritain nih lu tentang Gus Fuad nih biar lu pada tahu ya. Gus Fuad itu umurnya baru 50 tahun ya. Tapi prestasinya itu di atas 500 tahun. Wah, lu ngomong kayak gitu lu, ada datanya? Ada datanya. Lu lihat tuh tahun 2000 ya, kereta tuh kayak gimana ya. Banyak orang tukang bohong naik kereta, ditanya tiket abodemen, ditanya ini apa, terus gembel naik, itu naik, udah kayak perindapan itu yang namanya kereta. Dan kereta api itu di Indonesia itu rugi terus, BUMN rugi terus itu kereta api. Ini waktu itu Direktur Ignatius Johan itu nyekolahin seluruh anggota PT KAI itu ke pondok pesantrennya Gus Fuad. Akhirnya diajarin tuh yang namanya Nur Rasulullah, diajarin caranya gimana kalau kita itu pengen anak itu nyenengin umatnya Rasulullah, diajarin caranya jangan korupsi, diajarin caranya etos kerja yang tinggi, diajarin caranya ini itu apa segala macam. Ayo lu lihat sekarang tuh kereta tuh kayak gimana. Itu buat tangannya Gus Fuad. Ada Balawi yang kayak begitu, ada prestasinya. Terus dia ngomong tuh, terus dipublis kayak gitu. Ini gue yang publis. Dia mah nggak pernah. Orang anaknya aja Gus Samudra itu punya anak didik di juara internasional, nggak ngomong apa-apa. Tuh dia bilang, wah nggak bisa baca kitab. Cucu muridnya itu juara internasional. Belum Putri Aryani yang di manajemennya Mas Arman Hajo, belum ini belum itu apa segala macam. Itu manusia mesti kita contoh. Umurnya sedikit, prestasinya di mana-mana. Sekarang lu ngatain Gus Fuad itu sama kayak Abu Janda. Abu Janda siapa? Hah? Prestasinya apa buat bangsa Indonesia? Hah? Pemikirannya apa buat bangsa Indonesia? Udahlah, gue nggak mau ngomong terlalu jauh lah tentang itu segala macam. Emang gini, gue bukan cari muka sama Gus Fuad, enggak. Wallahi gue nggak cari muka sama Gus Fuad. Gue cari mukanya wah lebih tinggi lagi. Bayaran gue tuh mahal. Bayaran gue tuh cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Gue mau ngeledein Gus Fuad biar gue tuh disayang sama Allah, gue bisa biar disayang sama Rasul, gue biar disayang sama Abah Guru Sekumpul, biar gue bisa ketemu sama Abah Guru Sekumpul dalam mimpi, ya kan? Ada bahan pembicaraan. Aku udah begini gitu. Antar gue bilang halu, ya emang gue halu, ya kan? Emang gue orang halu, mau apa, ya kan? Karena kan kata pagi kan mimpi itu sama kenyataan itu lebih utama mana? Ada yang nanya kayak gitu kan, ya kan? Mimpi itu adalah suatu gagasan agar terjadi di dunia nyata. Mimpi kalau nggak kejadian di dunia kenyataan itu kegilaan, tapi mimpi yang terjadi di dunia nyata itu adalah kejeniusan, kekerenan. Itu, gue jadi ngomong kemana-mana deh. Ya udah deh, gitu aja ya vlog dari gue. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini jangan takut lagi diintimidasi sama ini Habib. Sekarang ini Habib udah ketahuan, haplogrupnya G, bukan keturunannya Rasulullah, bukan apa-apanya Rasulullah. Lu jangan takut kualat, lu jangan takut apa-apa segala macam. Kalau dia memframing ini, memframing itu, kita mesti cerdas. Jangan sampai keturunan kita, anak cucu kita jadi penyembahnya Habib. Langsung jadilah penyembahnya Allah, langsung melewati metode dengan mencintai Rasulullah. Itu yang benar ya. Jadi mulai dari sekarang, terima kasih Allah telah menciptakan kiai-kiai kampung yang sederhana. Kita ngikutin PCNU Solo. Kalau ada apa-apa nggak usah ngundang Habib, undang aja kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai lokal. Karena kalau kita ngasih duit sama kiai-kiai lokal, pasti didistribusiin lagi buat anak cucunya, buat santri-santrinya, buat kemaslahatan umat Islam semuanya. Terima kasih Allah telah menciptakan kiai-kiai kampung yang kata Gus Dur, ntar masa depan Indonesia ada di tangan kiai-kiai kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.